nggak usah lah Rizal Ramli, nggak perlu. Waduh, gitu mah. Nggak usah lah ekonom berakal sehat, Rizal Ramli, Ihsanuddin Nursi atau siapa. Nggak perlu. Saya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama bincang-bincang santai, bincang-bincang bersama aktivis. Sekarang kita bersama Bung Edi Mulyadi, beliau salah satu wartawan senior, aktivis juga itu, dan bahkan masih sekjen GNPF Ulama. Kita mau bincang-bincang nih tentang permasalahan di negeri ini dan juga yang kemarin membuat heboh. Pertama kita akan berbincang mengenai tantangan dari Menko Maritim dan Investasi yang kemudian menantang siapa yang mengkritik tentang utang negara, silahkan berhadapan dengan saya itu. Kemudian banyak kemudian baik para dosen, aktivis yang menyanggupi tantangan itu. Di antaranya salah satu dosen Universitas Indonesia, dosen senior juga menantang. Tapi kemudian dari pihak Menko Marves ini hanya bilang ya, ada sini nomor teleponnya itu, nomor teleponnya. Kemudian juga ada Bung Ahmad Tajuddin, Ketua LBH Pelita Umat, juga melakukan tantangan secara terbuka, bahkan ditulis di akun Facebooknya. Kemudian termasuk Bung Edi Mulyadi juga menyanggupi itu. Ini gimana ini itu? Sudah menantang-nantang keluar-keluar di media, tapi ternyata udah ada yang menyanggupi, malah kemudian cuma diminta nomornya itu. Itu gimana, Bung? Iya, sebetulnya kalau soal tantang-menantang ini, kalau ngadepin Luhut ini ya saya sih buat lucu-lucuan aja. Pertama, kalau mau debat ngapain di kantor dia, ya kan? Di kantor dia ntar kita dikasih kopi, kasih biskuit, udah lupa kita. Tapi kalau mau debat, apalagi soal-soal yang publik seperti ini, soal utang luar negeri, soal publik, soal yang sangat-sangat serius, soal masa depan anak cucu bangsa kita ini, maka harus terbuka. Debatnya ya bagusnya disiarkan televisi. Yang televisi, apalagi kalau live sekaligus beberapa stasiun televisi, kalau dia mau sih itu nggak susah lah, kan dia biasa atasi segala urusan kan, bisa aja. Jadi jangan di kantor manfaatnya buat saya atau siapapun yang dilayani, entah Ahmad Zainuddin, Ahmad Khosinuddin atau Jamer Sinaga itu ya, Jamer itu ya, atau saya percuma. Karena apa, yang paling kalau misalnya dia Luhut itu berhasil meyakinkan kami, ya satu orang. Iya. Misalnya gitu kan, saya, Jamer, atau Ahmad, itu aja. Tapi kalau di depan publik, obrolan kita bisa ditonton secara umum, dan saya yakin, hakul yakin itu kalau bicara rating akan tinggi sekali, karena orang pengen tahu ada apa sih, kenapa sih orang nonton televisi semua, kemudian pihak televisi juga dapat iklan, itu pasti banyak iklan itu, saling menguntungkan, dan yang paling penting lagi, rakyat jadi paham, oh si Edi salah, oh Ahmad salah, si Jamer salah. Atau ternyata, oh Luhut yang keliru. Rakyat, negara nggak boleh diajak utang brutal ribuan triliun dengan bunga sangat tinggi. Anda tahu nggak utang kita itu bunganya kelewat tinggi. Kemarin bikin pandemi bond, itu bikin bunga 3,8 sampai 4,45%. Itu luar biasa. Negara, padahal kalau ukurannya treasury bondnya US itu cuma 0,7%, nggak sampai 1%. Berapa kali lipat itu? Waduh, gila banget. Katakanlah, oke, dia kan Amerika, terpercaya segala macam, kita tambahlah berapa 1%, cuma 1,7%, maksimal 2%. Itu yang diperoleh oleh BRI. Waduh. Bank Rakyat Indonesia itu sebuah lembaga bisnis, institusi bisnis, bukan negara, cari utang ke luar negeri dapat 2%. Lah kok bisa? Lah kok kita sampai 4,45%, kan gila. Nah, utang kita ini sekarang udah hampir 6.000 triliun. Ya, itu belum utang-utang swasta BUMN yang ditambah. Itu luar biasa. Salah seorang ekonom bilang, ya sebenarnya kalau tambah semua utangnya udah 10.000 triliun itu. Jadi kembali ke soal tadi, kalau Luhut mau serius, nggak usah di kantor dia. Ngapain kalau di kantor dia bukan debat, tapi ngerumpi sambil ngupi-ngupi, makan roti kali gitu kan. Iya. Entah roti sumbu, singkong goreng tuh apa. Enggak, Opung Luhut. Kalau mau debat, apalagi soal publik, yuk depan publik. Di depan televisi, Anda kan ya gampang lah, Anda kan menteri yang sangat berkuasa, atasi segala urusan maunya Anda kan begitu. Itu kalau cuma telepon pemilik televisi, gua mau debat,
tayangin ya, gua mau debat, kau tayangin ya, kalau gua mau debat, kau tayangin, gampang itu buat Anda, Opung, ya, jangan di kantor doang, ngapain juga di kantor, ya, nggak usah lah Rizal Ramli, nggak perlu, waduh, gitu mah, nggak usah lah ekonom berakal sehat, Rizal Ramli, Ihsanuddin Nursi atau siapa, nggak perlu, saya aja. Tapi depan publik, jangan di kantor Anda, gitu Om. Iya. Tapi ini gimana nih? Apakah nanti berujung pada pelaporan juga? Kemarin kan Muhammad Said Didu akhirnya diperiksa di Mabes Polri. Kalau saya mau dilaporkan, apa yang dilaporkan? Yang kalau dituduh saya mencemarkan nama baik, apa yang saya cemarkan? Nggak ada. Iya kan biasanya seperti itu. Ini gitu. Kalau saya menyebar gitu. hoax yang mana? Saya kan cuma bilang kalau mau debat, apalagi soal publik, ayo di depan publik. Media yang paling gampang adalah televisi. Penetrasinya itu luar biasa kalau televisi. Ayo, jangan di kantor, ngapain di kantor gitu. Kecuali saya bilang, Opung begini, Opung begitu, yang negatif-negatif, itu bisa. Ini kan nggak ada, normal-normal aja. Tapi kalau di bawah juga ya nggak tahu juga sih. Iya kan, misalnya seringnya somasi itu. Terakhir kan wartawan juga Mas Farid Gaban yang disomasi karena mengkritik Teten Mas Duki itu Menteri UMKM. UMKM ya.